Ini satu-satunya negara di dunia yang dinamai dari nama keluarga penguasanya. Sebuah langkah yang secara simbolik menunjukkan bahwa negeri ini adalah milik keluarga Saud, bukan milik seluruh umat Islam, apalagi milik keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah proklamasi, Ibnu Saud terus memperkuat kekuasaannya dengan menciptakan sistem yang menggabungkan otoritas kerajaan dan kekuasaan ulama Wahabi. Dalam sistem ini, keluarga Saud mengatur urusan politik dan ekonomi, sedangkan ulama Wahabi mengurus hukum dan moral masyarakat. Dua kekuatan ini saling menopang. Para ulama memberi stempel halal atas kekuasaan raja, sementara raja memberikan wewenang kepada ulama untuk mengontrol kehidupan sosial, termasuk pendidikan, media, dan perilaku warga. Dengan kontrol penuh atas dua kota suci, sumber kekayaan minyak yang mulai ditemukan sejak 1938, dan dukungan politik dari Barat, keluarga Saud berhasil memperkuat posisi mereka secara global. Tapi sekali lagi, semua ini terjadi tanpa mereka harus mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan, mereka sangat hati-hati dalam narasi publik agar tidak membuat klaim-klaim semacam itu. Sebab mereka tahu, jika terlalu menonjolkan legitimasi keagamaan lewat nasab, itu tidak akan membuka celah bagi keturunan Nabi lainnya untuk menantang posisi mereka. Sebagai contoh, keluarga Hashemid, keturunan Nabi yang dulu berkuasa di Hijaz, masih eksis hingga hari ini. Mereka sekarang menjadi keluarga kerajaan di Yordania, dan hingga kini masih membawa gelar Sayyid atau Syarif, yang menunjukkan hubungan darah mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi berbeda dengan Arab Saudi, kerajaan Yordania tidak menguasai Mekah dan Madinah, sehingga posisi mereka dalam dunia Islam tidak sekuat dulu. Yang lebih menarik lagi, Arab Saudi mulai mengontrol narasi sejarah di dunia Islam lewat lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan internasional. Mereka mendanai pembangunan masjid, menyebarkan buku-buku Wahabi ke berbagai negara, dan mendirikan universitas Islam seperti Universitas Islam Madinah. Disinilah pengaruh mereka makin terasa. Pemahaman Islam yang sangat tekstual, skriptual, dan menolak banyak tradisi lokal menjadi arus utama di banyak tempat, bahkan di luar negeri seperti Indonesia, Pakistan, dan Afrika. Namun, semua pengaruh besar itu tidak mengubah fakta dasar bahwa Raja Arab Saudi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam struktur sosial Arab Saudi sendiri, status sebagai Sayyid atau keturunan Nabi memiliki tempat yang spesifik, tapi bukan yang tertinggi. Para Sayyid tetap dihormati secara sosial, tapi mereka tidak memiliki akses ke kekuasaan politik. Semuanya tetap berada di tangan keluarga Saud dan ulama Wahabi. Dengan kata lain, kekuasaan di Arab Saudi bukan diwariskan lewat darah suci, tapi lewat perjanjian politik, kekuatan militer, aliansi ideologi, dan dukungan internasional. Disinilah letak perbedaan besar antara legitimasi spiritual dan legitimasi politik. Dan selama keluarga Saud bisa menjaga stabilitas kekuasaan itu, mereka tidak perlu mengaku keturunan Nabi untuk tetap menjadi penguasa atas tanah suci. Memasuki abad ke-20, dan terutama setelah Perang Dunia Kedua, landscape politik dunia berubah total. Kolonialisme mulai runtuh, negara-negara Islam bermunculan sebagai bangsa merdeka, dan teknologi komunikasi membuat umat Islam di berbagai belahan dunia makin mudah terhubung dan saling bertukar pandangan. Di tengah semua perubahan besar ini, Arab Saudi justru makin memperkuat cengkeramannya sebagai pemimpin simbolik dunia Islam. Tapi bagaimana bisa? Apalagi mereka bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan tidak sedikit dari umat Islam di luar Arab yang mulai sadar akan fakta ini. Jawaban dari pertanyaan itu bisa diringkas dalam dua kata. Yang pertama minyak, dan yang kedua manajemen citra. Semuanya bermula pada tahun 1938, ketika pengeboran minyak di Dammam, yaitu wilayah timur Arab Saudi, untuk pertama kalinya membuahkan hasil. Penemuan ladang minyak itu mengubah nasib negara yang sebelumnya hanyalah kerajaan padang pasir dengan ekonomi sederhana, berubah menjadi sebuah negara dengan salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Ketika Perang Dunia Kedua selesai dan dunia mulai bergantung pada minyak sebagai sumber energi utama, posisi Arab Saudi langsung melonjak pada percaturan global. Pada tahun 1945, Raja Abdul Aziz atau Ibnu Saud bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt di atas kapal USS Quincy di terusan Suez. Pertemuan ini menandai awal hubungan strategis antara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Amerika Serikat mendapat akses stabil terhadap minyak Saudi, dan sebagai gantinya, keluarga Saud mendapat perlindungan militer serta pengaruh global. Ini bukan sekadar hubungan dagang, tapi aliansi politik jangka panjang yang terus berjalan hingga saat ini. Nah, kekuatan ekonomi dari minyak inilah yang kemudian digunakan oleh keluarga Saud untuk membangun dan mengelola citra mereka sebagai pelayan dua kota suci. Mereka membiayai renovasi besar-besaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, membangun fasilitas untuk jemaah haji dari seluruh dunia, serta mencetak jutaan Al-Quran dan menyebarkan secara gratis ke berbagai negara. Ini semua dilakukan dalam kerangka identitas baru mereka, yaitu Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, atau pelayan dua masjid suci.
Judul ini sangat cerdas. Bukan penguasa, bukan imam, bukan khalifah, tapi pelayan. Kata pelayan memberi kesan rendah hati dan religius. Seolah-olah mereka tidak mengejar kekuasaan, tapi hanya